perencanaan itu adalah suatu hal yang ingin kita capai di masa depan. Prosesnya itu sendiri, yang pertama itu adalah kita menganalisis masalah yang ada. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mencari alternatif. Dan yang keempat itu adalah melakukan penerapan dari alternatif-alternatif tersebut. Pembangunan tanpa perencanaan bakal acak-acakan. Jadi, ada 5 poin yang kita ambil di sini, yaitu yang pertama adalah pembangunan tanpa perencanaan akan acak-acakan. Atau kenapa kita butuh perencanaan? Karena kita harus merencanakan sebelum kita memulai pembangunan apapun itu. Yang kedua, masalah kota atau wilayah seperti banjir ataupun ruang kumuh ataupun yang lain-lain, kita dapat mengantisipasinya lebih awal. Yang ketiga, pembangunan bisa dapat kita atasi untuk efisiensi dan lebih ke berkelanjutan. Yang keempat, sumber daya yang terbatas bisa kita atasi sebelum merencanakan pembangunan. Yang kelima, masyarakat dapat lebih aman, nyaman, dan produktif. Itulah mengapa pembangunan butuh perencanaan, karena perencanaan itu seperti Google Maps-nya pembangunan. Jadi seperti itu, guys. Sejarah singkat perencanaan wilayah dan kota. Awal mulanya itu perencanaan wilayah kota nih dimulai pada tahun 60 hingga 80-an, mana PWK itu masih berbicara soal pembangunan fisik serta pembuatan master plan tuh. Lanjut di tahun 80 hingga 2000-an, perencanaan wilayah kota sudah mulai memikirkan soal sosial ekonomi. Dan mulai ada beberapa kampus di Indonesia yang membuka prodi atau jurusan perencanaan wilayah kota di kampus-kampus mereka. Dan perencanaan wilayah kota nih tidak hanya membicarakan soal sosial ekonomi atau pembangunan fisik, di mana sekarang kita tuh mempelajari yang namanya smart city, perubahan iklim, mitigasi bencana, dan banyak lagi. Di mana karena hal itu, perencanaan wilayah kota nih jadi jurusan yang relatif lebih relevan. Nah, hal itu yang membuat jurusan perencanaan wilayah kota nih semakin multidisiplin dan semakin relevan tuh. Terima kasih. Sebagai profesi, planners juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika, memahami data, menyusun kebijakan, dan mampu berkomunikasi yang baik dari berbagai pihak. Keahlian teknis seperti SIG, pemetaan, perancangan tata ruang, itu sudah menjadi makanan sehari-hari sebagai seorang planners. Jadi, aspek profesi yang didapatkan dari seorang planners itu sebenarnya luas, baik di sektor pemerintahan seperti Bapeda, PUPR, dan Dinas Tata Ruang. Bahkan juga ada jalur spesifik seperti urban designer atau transportation planner dan ahli data spasial. Terus nanti seorang planner juga bisa mengikuti ikatan ahli perencanaan atau menjadi konsultan perencanaan. Apa sih perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota? Nah, perbedaannya dapat dilihat dari skalanya. Wilayah mencakup area yang lebih luas. Fokusnya adalah kabupaten dan provinsi, seperti pemerataan pembangunan dan jaringan ekonomi. Sementara kota memiliki area yang lebih kecil dan fokusnya adalah kondisi dalam kota, seperti transportasi dan jaringan publik. Secara detail, wilayah memiliki sifat yang makro dan kota memiliki sifat mikro dan detail. Nah teman-teman, dalam PWK itu ada banyak sekali isu. Nah beberapa contohnya itu, yang pertama itu ada mengenai banjir. Salah satu kota yang sering tersorot karena banjir adalah Jakarta. Nah salah satu contohnya itu di Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir itu biasanya disebabkan oleh drainase buruk. Yang kedua, minimnya RTH atau ruang terbuka hijau. Yang ketiga, itu ada yang namanya kepadatan penduduk yang tidak merata. Dan juga masih banyak isu-isu lainnya. Perencanaan wilayah lebih banyak berbicara tentang kebijakan besar, seperti bagaimana satu daerah terhubung dengan daerah yang lainnya. Contoh produknya adalah RDTR provinsi, RDTR kabupaten atau kota. Sebaliknya, perencanaan kota lebih fokus kepada ruang yang detail di dalam kota tersebut, seperti zonasi lahan, pengaturan pola pembangunan, pengaturan transportasi perkotaan.
Contoh produknya adalah RDTR, Rencana Detail Kawasan, dan Kawasan TOD. Jadi, secara umum, perencanaan wilayah itu melihat gambaran besar. Namun, perencanaan kota itu lebih melihat detail atau spesifik ruang yang ada di dalam kota tersebut. Dari kuliah dasar PWK, kita jadi ngerti nih, kalau PWK itu bukan cuma gambar peta atau layout kota doang. PWK itu rangkaian proses untuk bikin ruang hidup kita menjadi lebih nyaman, aman, tertata, dan berkelanjutan. Di dalamnya ada analisis, kebijakan, teknis, sampai dengan komunikasi. Apa aja sih yang perlu kalian dalami lagi ke depannya? Yang pertama, kemampuan baca data dan analisis spasial. Yang kedua, SIG dan pemetaan. Yang ketiga, urban design. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, smart city. Yang keenam, isu lingkungan dan perubahan iklim. Yang ketujuh, pemahaman regulasi tata ruang. Semakin dalam kita memahami itu, semakin matang kemampuan kita sebagai calon planners di masa yang akan datang. Ya, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami ini menjadi video edukasi buat kalian dan juga video pembelajaran yang makin membuat pengetahuan kalian tuh menambah gitu. Terima kasih. Bye. Bye.